Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat merupakan makhluk Allah yang sangat patuh dan selalu taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari ketaatan mereka inilah yang membuat makhluk-makhluk yang ada di sekelilingnya juga bernilaikan baik, karena hadirnya malaikat merupakan rahmat khusus yang Allah berikan kepada mereka dan makhluk-makhluknya yang ada di sekeliling mereka. Itulah sebabnya di sisi lain, seperti mana yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, bahawa jika malaikat masuk ke dalam rumah seseorang hamba, maka rumah itu menjadi rahmat tersendiri, karena pada hakikatnya setiap manusia selalu dan akan terus dijaga oleh malaikat dalam setiap keadaan manusia, termasuk di dalam rumahnya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat di malam dan siang hari silih berganti menguasai kalian, dan mereka berkumpul pada saat salat subuh dan salat asar. Kemudian para malaikat yang menguasai kalian semalam suntuk naik ke langit. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui dari mereka, dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan salat. Kesimpulannya adalah bahwa kehadiran seorang manusia akan selalu dijaga dan diperhatikan oleh para makhluk Allah yang bernama malaikat, dan tentu dengan adanya kehadiran malaikat jugalah menjadi pembawa rahmat bagi setiap manusia itu sendiri, termasuk keberadaan mereka di dalam rumah kita. Namun, tahukah anda bahawa terdapat 4 fakta yang menyebabkan malaikat tidak mau memasuki rumah seorang hamba, bahkan mereka keluar daripadanya? Apa sajakah 4 alasan itu? Simak penjelasannya sebagai berikut. Pertama, memelihara anjing. Salah satu sebab para malaikat tidak memasuki rumah seorang hamba dikarenakan terdapat anjing di dalam sebuah rumah. Selain alasan demikian, anjing di sisi lain juga dikenal sebagai salah satu hewan yang bernajis berat hingga harus dicuci dan disamak jika salah satu bahagiannya terkena kain atau baju, bahkan rumah kita sendiri. Karena alasan inilah, maka anjing jika memasuki rumah seorang, bahkan dijadikan binatang peliharaan di dalamnya, maka sudah barang tentu malaikat sebagai makhluk suci tidak akan memasuki ke dalam rumah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya ada anjing. Kedua, memajangkan patung. Ciri rumah yang dijauhi malaikat selanjutnya adalah memajang patung di rumah. Patung yang dipajang di dalam rumah, meskipun sebagai dekorasi, akan membuat rumah seakan mendukung pembuatan patung. Jangankan patung yang dipajang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW, bahkan membuatnya pun juga dilarang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pembuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Berkenaan dengan adanya patung dalam rumah yang membuat malaikat tidak masuk ke dalamnya adalah sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh baginda Muhammad SAW dalam hadisnya. Beliau bersabda, malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung atau gambar-gambar. Ketiga, tempat kotor dan beraroma tidak sedap. Selain patung dan anjing di atas yang membuat malaikat tidak masuk ke dalam rumah, aroma bau busuk dan kotor juga menjadi faktor lain yang membuat para malaikat pun enggan mau memasuki rumah yang kotor, kumuh, jorok dan berbau tidak sedap. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, siapa saja makan pohon yang tidak sedap ini, janganlah mendekati masjid. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aromanya seperti halnya manusia. Untuk itu, pastikan agar selalu dalam rumah kita bersih dan tidak kotor, kumuh atau berbau tidak sedap. Empat, rumah atau tempat yang tidak terdengar ayat suci Al-Quran.
Rumah atau tempat yang tidak pernah terdengar bacaan ayat suci Al-Quran juga tidak akan dimasuki malaikat ke dalamnya. Hal ini karena malaikat sesungguhnya adalah makhluk Allah yang taat beribadah kepada Allah. Maka sudah barang pasti jika di dalam sebuah rumah tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran, maka Allah tidak akan mengutus malaikat untuk masuk ke dalam rumah itu, dan tidak akan ada rahmat di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sebuah kaum berkumpul dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat serta dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. 5. Rumah dan tempat dihuni oleh orang pelit. Sifat pelit sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mengapa orang-orang terdahulu selalu banyak diazab oleh Allah karena memiliki sifat pelit. Seperti mana dahulu yang pernah terjadi kepada Fir'aun dan Qarun, yang menjadi bahan iktibar bagi kita semua bahawa Allah memberi azab kepada kedua raja zalim ini disebabkan juga memiliki sifat pelit. Maka oleh karena satu di antara sebab lainnya yang menyebabkan malaikat tidak memasuki rumah seorang hamba adalah karena di dalamnya dihuni oleh orang-orang yang pelit. Malaikat tidak akan memasuki rumah orang pelit tersebut karena mereka tahu bahawa sifat pelit merupakan sebab dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah sifat pelit, karena sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah sifat pelit. Karena diperintahkan untuk bersifat bakhil, maka mereka pun bersifat bakhil, dan mereka diperintahkan untuk memutuskan hubungan kekerabatan, maka mereka pun memutuskan hubungan kekerabatan, dan mereka diperintahkan untuk berbuat dosa, maka mereka pun berbuat dosa. Demikianlah 5 sebab mengapa malaikat tidak memasuki rumah seorang hamba. Tentu malaikat adalah makhluk suci yang selalu beribadah dan bersujud kepada Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, dengan kedatangan mereka dalam rumah kita menjadi salah satu sebab Allah menurunkan rahmat bagi kita yang mempunyai rumah. Semoga dari 5 sebab inilah kita terhindar daripadanya, agar kita bisa dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah yang suci, dan kita mendapat rahmat dari Allah dengan sebabnya hadir mereka. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.